Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKM ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Aldi Pangestu, saya Linda Afiani, saya Irma Agustin, saya Pia Kurniati. Berikut judul dari PKM kami, yaitu ada pemanfaatan limbah pertanian sebagai media maggot BASF untuk meningkatkan nilai kecernaan sapi potong secara in vitro. Yang masuk latar belakang: 1. Limbah organik perlu diolah agar tidak menyebabkan pencemaran udara dan air. Yang kedua, maggot BASF dikembangbiakan sebagai pengganti pakan konsentrat yang mengandung protein, kemudian diolah menjadi tepung atau emas agar mudah dicerna oleh ternak ruminansia. Yang ketiga ada pengujian tepung maggot dalam ransum sapi potong terhadap fermentabilitas dan kecernaan secara in vitro. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu antara lain: pertama, tepung maggot dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit pada ternak sapi dan manusia yang mengkonsumsinya akibat residu yang berasal dari limbah. Kedua, kebutuhan energi dan protein pada sapi potong tidak sebanyak yang dibutuhkan oleh sapi perah, sehingga tepung maggot hanya sebagai pengganti konsentrat. Yang ketiga, keterlambatan dalam pembuatan laporan sering terjadi karena kesulitan dalam pencarian dan pengolahan data mengenai pakan maggot untuk sapi potong yang masih minim. Kemudian ada tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu 1. Untuk mengetahui teknik pengolahan maggot yang berasal dari limbah organik sebagai pakan ternak sapi potong. Kedua, mengkaji lebih lanjut efektivitas pemberian tepung maggot untuk ternak sapi potong. Dan yang ketiga, untuk mengamati peningkatan nilai kecernaan pakan maggot pada sapi potong yang dilakukan dengan pengujian secara in vitro. Yang selanjutnya yaitu limbah organik merupakan salah satu media yang paling cocok digunakan untuk pembudidayaan maggot BASF. Hal ini dikarenakan limbah organik dapat diuraikan yaitu sekitar 98,9% dari total jumlah limbah organik yang diberikan kepada maggot BASF. Kandungan protein yang tinggi yaitu terdapat pada maggot BASF sekitar 40-50%, maka dari itu menjadi salah satu potensi yang dapat digunakan untuk pakan ternak ruminansia, yaitu berupa sapi potong. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan cara pengujian secara in vitro. Pengujian secara in vitro ini yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kecernaan maggot BASF pada sapi potong, yaitu dengan mengukur tingkat pencernaan nilai maggot BASF pada dalam tabung fermentor yang memiliki kesamaan kondisi seperti pada lambung ruminansia. Yang selanjutnya yaitu untuk kelebihan dan kelemahan dari pengujian secara in vitro itu, kelebihannya dapat menentukan nilai pencernaan dari berbagai jenis sampel pakan dalam kurun waktu yang cukup sekitar, yaitu sekitar 96 jam. Sedangkan untuk kelemahan dari pengujian secara in vitro yaitu lama masa inkubasi populasi dari mikroba yang terdapat di dalam tabung fermentor akan sulit terjaga. Selanjutnya variabel yang diamati: 1. Yaitu pencernaan protein kasar. Kedua, pencernaan bahan organik. Yang ketiga, pencernaan bahan penting. Lalu tahapan pencernaan secara in vitro. Yang pertama yaitu proses pencernaan. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Yang ketiga, pengambilan sampel cairan rumen. Yang keempat, pembuatan larutan injektikal. Yang kelima, pembuatan vaksin. Yang keenam, uji pencernaan secara in vitro. Yang ketujuh, analisis pK, DO, dan pK. Ya, terakhir ada kesimpulan. Pengujian secara in vitro dapat membantu peneliti dengan cara mengukur kecernaan dari maggot BASF di dalam tabung fermentator yang memiliki kesamaan kondisi pada lambung ruminansia. Selanjutnya, penentuan kecernaan secara in vitro memiliki kelebihan dapat menentukan nilai kecernaan dari berbagai jenis sampel dalam kurun waktu 96 jam. Dan dapat dipelajari adanya proses terjadi di dalam rumen serta memiliki korelasi
yang positif dengan pencernaan secara in vitro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rakungu ya.